Dalam video ini akan ada dua penjelasan mengenai troubleshooting pada laptop, yaitu touchpad pada laptop yang tidak berfungsi. Setelah uninstall Windows dan Wi-Fi yang tidak terdeteksi, mungkin terdengar biasa saja, namun ini juga bisa mengganggu kegiatan kita. Nah, di sini saya akan sedikit memberitahu kenapa kedua troubleshooting itu terjadi. Jika touchpad pada laptop setelah uninstall Windows tiba-tiba tidak berfungsi, biasanya driver ikut terhapus atau perangkat belum diaktifkan. Dan jika Wi-Fi tidak terdeteksi, bisa juga dari drivernya yang terhapus. Tapi tenang, dalam video ini kita akan memberikan cara atau tutorial menyelesaikan masalahnya. Kita langsung saja simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan men-sharing tentang pengalaman saya sudah install ulang tetapi touchpad di notebook saya tidak berfungsi dengan baik. Tiba-tiba saja kursornya tidak ada, padahal sebelum install ulang di sini ada. Ya, bisa dilihat. Oke, caranya kalau sesudah install ulang itu biasanya kalau pada laptop, notebook, Acer kita restart dulu. Setelah itu nanti kita masuk ke menu BIOS. Nah, masuk ke menu BIOS ini tergantung dalam pribadi ya, password atau enggaknya. Kalau saya sih pakai password. Nah, ini adalah menu tampilan dari BIOS. Kita ke main, lalu ada touchpad. Biasanya di sini ada pilihan basic sama advance. Kita pilih basic. Setelah itu kita simpan dan exit, menekan tombol F10. Kita tunggu. Nah, kita bisa cek di sini. Lihat, touchpad kembali berfungsi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau jelasin cara atau cara membenarkan atau membetulkan troubleshooting dari WiFi nggak display. WiFi nggak display dia walaupun kita ada perangkat untuk menangkap sinyal WiFi, tapi dia nggak mau ngebaca perangkat tadi. Jadi otomatis WiFi kita nggak work. Ya, biasanya sih permasalahan ini banyak terjadi kalau kita habis install ulang PC kita, install ulang Windows, biasanya kan semua program terhapus. Nah, biasanya sampai ke ini pun terhapus dia, jadi nggak bisa. Nah, cara yang pertama kalau habis install ulang udah pasti itu harus download drivernya dulu. Jadi driver itu pasangannya dari pasangannya dari alat untuk penangkap WiFi tadi. Jadi walaupun penangkap WiFi tadi ada di laptop kita, udah terpasang dengan baik, nggak ada masalah, tapi kalau tanpa driver atau aplikasinya, si laptop ini nggak bakal mengenali itu perangkat udah terpasang di dia. Jadi caranya yang pertama install ulang drivernya. Nah, drivernya itu bisa di-download dari masing-masing website resmi laptop terkait atau merek terkait. Biasanya dia ada yang biasanya mereka menyediakan drivernya langsung. Cara kedua, misalnya nggak install ulang tapi tahu-tahu begini, itu bisa dicek dulu. Klik ini, open network and sharing center, cek adapter setting. Nah, kita ngelihat sini
sini ada nggak dua ini. Kalau yang local network ini untuk jaringan LAN, dan wireless ini untuk yang WiFi tadi. Karena kita ngomongin WiFi berarti yang ini kita skip dulu ya, yang local area network ini. Area connection ini kita skip dulu. Nah, ini biasanya di sini tuh aktif atau enggak kita bisa lihat di sini. Karena ini kan karena tulisannya disable, kita tinggal klik kanan enable. Nah, dia otomatis memulai sendiri dari. Nah, sekarang dia udah nge-display network yang tadi. Jadi caranya cuma dua. Pertama, pastikan drivernya itu masih terinstall. Yang kedua, pastikan drivernya itu nggak korup. Kalau korup, kalian bisa download langsung ke drivernya. Hanya saya udah nyiapin bahan ini program. Nah, kalau di saya ini makanya, kalau saya karena laptop saya Dell, saya langsung download ke situs resminya Dell. Saya memasukkan serial number dari laptop saya dan gini installnya, tinggal install aja gitu. Nah, ini network drivernya juga dua ini. Jadi pastikan, tapi tiap situs beda, tiap laptop beda, tapi jadi pastikan aja untuk setiap itunya, untuk setiap laptopnya, untuk setiap perangkatnya pastikan. Jangan lupa juga kita pastikan OS apa yang kita pakai. Biasanya kan tiap OS dia memerlukan driver yang berbeda. Gimana cara kita ngelihat OS kita? Gampang. Atau kita mau ngelihat merek laptop kita, gampang. Tinggal tekan lambang Windows tambah R secara bersamaan, tulis aja DX diap. Oke. Nah, ini udah tampil nih di sini nih. Jadi kalau kita mau nyari drivernya gampang. Kalau kita kan sistemnya langsung dari sini, Dell Inspiron untuk model laptopnya 3442, dan untuk operating sistemnya OS-nya kita bisa lihat di sini Windows 7. Langsung kita cari. Tanya Dell. Nah, ini langsung dari situs Dell-nya ya, langsung dari situs resminya. Kalau misalnya teman-teman belum berhasil, teman-teman bisa gunain HP atau perangkat lain yang bisa koneksi ke Ethernet. Nanti tinggal dipindah ke sini. Ya, mohon maaf, jaringan lemot. Nah, kita di sini langsung ke drivernya. Nah, sini kan operating system kita identifikasi operating system kita sendiri. Terus di sini kita cari aplikasi untuk ke networknya. Nah, kita tinggal download sini semua. Untuk yang Dell ya, untuk yang lain bisa dicoba sendiri. Tapi pastikan operating sistemnya sesuai dan kategorinya sesuai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jelasin nih masalah kalau yang terjadi biasanya tuh komputer yang speknya tinggi tapi kalau pas nyalain itu lama banget. Jadi lamanya dia startupnya tadi sama dia nyalanya tadi itu faktornya dipengaruhi sama banyaknya aplikasi yang dia nyalakan yang berjalan saat dia nyala. Untuk percepatnya bisa langsung aja tekan tombol Windows plus R sini, atau juga bisa kita di sini ketik run. Nah, please msconfig. Oke. Nah, di sini kita lihat di startup. Nah, aplikasi-aplikasi yang dicentang ini aplikasi yang akan berjalan secara otomatis saat Windows startup.
Jadi semakin banyak aplikasi yang dicentang, semakin lama juga proses startupnya. Ini bisa dipilih yang mana aja yang nggak mau di startup dari sini untuk mempercepat proses syutingnya. Kalau misalnya udah dicentang satu, terus apply, oke. Nah, ini akan ada muncul pilihan, nah mau restart sekarang atau restart nanti. Kalau bisa langsung aja restart sekarang, jadi dia langsung langsung nge-save konfigurasi kita dari yang tadi. Bisa dicoba. Itu cara untuk untuk mempercepat proses syuting yang merasa komputernya pengen tinggi tapi dia lama. Mungkin itu terlalu banyak aplikasi yang auto start on bootnya. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi dimana penjelasan sederhana mengenai salah satu trouble pada WiFi, yaitu dimana driver WiFi kita tidak terdeteksi pada laptop atau PC, yang dimana sebelumnya laptop atau PC kita sudah memasang driver WiFi. Jadi sekian dari kami